Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Joshua. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi dalam teks cerita novel sejarah. Baik, sebelum masuk kepada materi, perlu kami beritahukan, pada pertemuan kali ini, teman-teman sekalian diharapkan mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah atau novel. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah novel. Yang ketiga, dapat membedakan teks cerita sejarah novel atau novel sejarah dengan teks sejarah. Itulah manfaat setelah mempelajari materi ini. Kemudian kita masuk kepada tahap yang berikutnya. Di sini saya akan membahas yang pertama definisi, yang kedua adalah jenis-jenis novel, yang ketiga contoh, yang keempat adalah struktur. Oke, kita masuk kepada yang pertama, definisi. Adapun definisi dari cerita sejarah atau novel sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, biasanya bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Sedangkan novel sejarah yang disajikan secara simbolisasi verbal tergolong teks deskriptif. Sampai di sini teman-teman paham ya? Kemudian, novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Sekali lagi, novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis novel ulang. Jenis-jenis novel ulang ini ada 3. Yang pertama itu adalah rekon pribadi, yang kedua adalah rekon faktual atau informasional, yang ketiga adalah rekon imajinatif. Nah, kita bahas satu-satu. Pengertian dari rekon pribadi, yaitu novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat langsung. Jadi di sini penulisnya terlibat langsung dalam pembuatan novel. Yang berikutnya adalah novel faktual atau informasional. Maksudnya adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rekon imajinatif. Novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, berdasarkan penjelasan pada slide, maka novel sejarah termasuk ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Kemudian kita masuk pada contoh. Nah, contoh novel sejarah itu ada di sini, Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Kemudian ada juga contoh yang lain seperti Arus Balik dan Mangir karya Pramudi Anantatur atau Kuantar ke Gerbang karya Ramadan KH. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kemudian untuk menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Yang pertama, kita harus mengetahui kapan latar waktu cerita dalam kutipan novel itu dibuat. Kemudian di mana latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat. Yang ketiga, peristiwa apa saja yang dikisahkan. Yang keempat, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan. Yang kelima adalah di bagian apa saja yang menandakan bahwa model tersebut tergolong ke dalam novel sejarah. Nah, yang berikutnya kita masuk kepada bagian mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Pada bagian ini ada 6 hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau orientasi. Kemudian yang kedua pengungkapan peristiwa. Yang ketiga adalah menuju konflik. Yang keempat puncak konflik. Yang kelima penyelesaian. Dan yang keenam adalah koda. Oke, yang pertama pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu orientasi juga dapat disajikan dengan memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Dalam bagian ini terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang kelima adalah puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya ataupun gagal. Yang kelima adalah penyelesaian atau evaluasi.
Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak tersebut. Yang keenam adalah koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud di sini bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja perlu kita ketahui, novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya kepada para pembacanya masing-masing. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Demikian penjelasan saya pada pertemuan hari ini. Semoga teman-teman paham akan penjelasan saya. Terima kasih telah berkunjung dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.